Hey guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan hari yang baru, konten yang baru, barang yang baru, dan baju yang baru. Karena Best Indotech baru aja ngeluarin merchandise, widih. Jadi dari ada baju yang seperti yang gue pakai ini, setupnya Best Indotech ya. Dan ada juga mug juga, dan kita punya tote bag juga yang bisa kalian cari di Tokopedia. Kalian tinggal ketik aja di atasnya Best Indotech gitu ya. Nanti langsung muncul tokonya kita, kalian bisa tinggal pilih aja, dan pastinya itu gratis ongkir ya kalau misalnya kalian punya vouchernya gitu. Oke, barang yang ada di depan gue ini adalah dari bentuknya ini sebuah apa nih ya? Handphone ya. Dan seperti tahun lalu kalau misalnya Xiaomi itu ngeluarin Mi 11 Lite ya, versi lebih budgetnya untuk HP-HP flagship mereka. Tahun ini Xiaomi juga ngeluarin hal yang sama, melakukan strategi yang sama. Kemarin kan ada Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. Kali ini mereka mengeluarkan yang versi Lite-nya. Gimana impresi gue dan bagaimana HP-nya? Gue unboxing dan sekalian gue review juga. Kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oh my god. Oke, gue dapet yang warna pink nih. Sangat-sangat feminin sekali ya. Gue bukan cuma suka yang laki banget, tapi gue juga suka yang feminin banget gitu. Oke, jadi kita di paling atas dapat garansi langsung 15 bulan untuk unit perangkat dan baterai bawaannya. Dibuat di Indonesia, resmi ya. Dual SIM, dual standby, 5G. Dan di sini ada beberapa highlight untuk HP-nya. Pertama itu featherweight slim design. Jadi udah tipis, dia enteng gitu ya. Dan dia menggunakan Unified Matte Color SIM. Mungkin lapisan untuk bodi belakangnya ya. Kameranya udah 108 megapiksel, triple kamera. Dengan selfie kamera itu di 32 megapiksel. Dengan dual LED. Jadi seharusnya kalau foto malam-malam selfie itu like a shine bright in a diamond ya. Casannya sendiri ini 67 watt, turbo charging. Dan layarnya dia menggunakan 120 Hz AMOLED display. Dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos ini teman-teman kadang-kadang suka nanya ya, Bang, layarnya udah support Dolby belum? Speakernya udah support Dolby belum? Ini udah. Lah kok ini tulisannya black ya? Padahal ini warna, ya nanti kita lihat aja deh. 8 GB RAM dan storage-nya di 256 GB. Misalnya teman-teman nanya ya, Bang, gue pengen beli Xiaomi 12 Lite nih. HP apa aja yang bisa gue pertimbangkan dibandingkan HP ini? Kalau misalnya dilihat dari prosesornya, Snapdragon 778, dia itu sama kayak si Samsung Galaxy A7 III, ada Samsung Galaxy A52s juga, terus ada Vivo T1 Pro, ada Huawei Nova 9, dan ada Realme GT Master Edition, tapi itu yang barang lama. Yang baru ya paling Galaxy A73 dan Vivo T1 Pro. Tapi ya balik lagi nanti harganya bakal berapa nih si Xiaomi 12 Lite. Gue pengen lihat warnanya apa, gue penasaran. Warnanya black cuy. Plot twist ya. Gue nggak tahu nih kenapa di depannya ini warna pink tapi gue dapetnya warna black. Oke, pertama gue mau buka si kompartemen ininya. Dan pas dibuka ada SIM ejectornya. Oh alah, yang ngumpet di sini. Salam dari Alvinse. Kartu garansi dan ada panduan memulai cepat. Dan terakhir ini ada si casing dari HP-nya. Kita dapetin si kabelnya. Dan adapternya dia itu normal output di 15 watt, jadi misalnya kalian punya HP yang chargingnya di 15 watt atau lebih besar sampai 67 watt itu bisa menggunakan adapter ini. Overall bodinya itu dia mengotak sekarang, lebih ngikutin trendy seperti itu ya. Seharusnya sih mirip-mirip aja nih sama yang Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Gue ada barang ya, bentar ya. Nah, ini dia kalau misalnya dibandingin sama Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Ini warna hitam untuk yang Xiaomi 12 Pro, dia sama-sama matte, tapi karakter dari matte-nya ini agak berbeda ya. Kalau di Xiaomi 12 Pro itu lebih, lebih pekat ya hitamnya. Kalau misalnya di Xiaomi 12 Lite itu lebih ke arah matte yang agak-agak shiny begitu ya. Dan kalau misalnya di Xiaomi 12 Pro itu bener-bener nggak ketara fingerprintnya. Kalau di sini masih nempel, masih ada fingerprintnya, masih ketara. Frame kameranya mirip-mirip ya, sama-sama aja. Tapi bedanya adalah di Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro, bagian bawahnya itu kan dia nggak ada tonjolannya nih. Tuh, dia nggak ada tonjolannya. Kalau di Xiaomi 12 Lite, dia ada tonjolannya. Di bagian kamera 2 yang ada di bawah sini. Plus ada tulisan 5G nih di sini nih, gue baru realize.
Dari ukuran, dia itu ada di tengah-tengah di antara Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 ini adalah ukuran HP yang menurut gue itu pas banget ya. Untuk digenggam enak, jempol gue bisa nge-reach mungkin sekitar 80% dari keseluruhan layarnya. Dan si Xiaomi 12 Lite ini identik lah ukurannya. Mungkin gue bisa menyentuh sampai 70%. Nah, sekalian ngomong bagian belakangnya ya. Untuk bodinya sendiri, ini gue rasa dia menggunakan bahan kaca ya, yang dilapisin sama lapisan yang matte ini. Untuk kameranya sendiri, dia triple kamera. Yang tadi ya, dia 108 megapiksel dengan kamera ultra wide di 8 megapiksel dan ada terakhir itu kamera makro. Ini di 2 megapiksel dan untuk selfie-nya sendiri dia pakai 32 megapiksel. Dari sebelah kanan HP-nya itu ada volume rocker dan ada power button. Di bagian atas ada speaker dan ada AR blaster, terus ada mic juga. Dan di bagian bawah dia ada SIM card slot, ada mic, ada USB Type-C untuk colok chargingnya, dan ada speaker juga. Untuk bahan dari sampingnya ini seharusnya sih plastik karena dia tidak ada garis-garis antenanya ya. Biasanya kalau misalnya dia menggunakan metallic, bahan-bahan yang berbau metal, dia ada garis-garis untuk garis antenanya. Karena kan ya nggak bisa memancarkan, nggak bisa lewat dari aluminium seperti itu. Nah, dia menggunakan dual SIM ya. Atas bawah dia bentuknya kecil gitu dan nggak ada micro SD, jadi ya agak disayangkan aja. HP-HP zaman sekarang udah jarang ya ada micro SD. Oke, sekarang saatnya kita untuk booting aja. Seperti biasa ada sedikit bloatware ya, Netflix, gamesnya juga ada Tile Fun, ada Genshin Impact, wajar-wajar aja, dan ada beberapa apps yang udah pre-installed di HP ini. Oke, jadi lebih lanjut, lebih lengkap soal si HP-nya, gue bakal pakai of course si HP-nya selama 1 minggu dan gue bakal balik lagi di video ini untuk pembahasan lebih lengkapnya. Gas! 1 week later. Oke, udah seminggu setelah gue unboxing HP-nya, sekarang saatnya mereview si Xiaomi 12 Lite. Apa aja sih yang bagus dari HP-nya? Menurut gue ada 3 poin menarik yang harus dibahas buat si Xiaomi 12 Lite. Yang pertama adalah desain dan bobotnya. Di sini gue mau tekenin ya soal beratnya yang setelah gue cobain itu jadi berubah kesan gue soal HP kotak yang sebelumnya tuh kayak HP desain kotak nih bikin cepet pegal gitu ya. Jadi sekarang tuh, lah boleh juga nih. Ini enteng loh, enak ya jadinya, walaupun dia desainnya kotak. Ya HP ini tuh, ya memang bener, enteng coy, cuman 173 gram. Konsep feather lightweight-nya itu dari Xiaomi nyampe ya ke pemakaian sehari-hari di yang gue coba ini. Plus casing bawaannya itu juga lumayan ngebantu buat sisi HP-nya jadi less boxy. Bikin HP-nya ya jadi lebih nyaman lah buat dipakai harian. Hal menarik lain yang gue temuin adalah di bagian speakernya, yang punya lubang ekstra di bagian atas sini nih. Gue bilang ekstra karena earpiece-nya ini juga jadi lubang buat keluar speaker audio speakernya. Jadi kalau misalnya ketutup nih, gue lagi main game, biasanya kan ketutup tuh speaker yang bagian atas. Itu speakernya audionya juga keluar lewat si earpiece-nya itu. Jadi bisa kasih karakter suara stereo yang masih oke. Dan berlaku juga buat kesebalikannya, karena kalau misalnya gue lagi telepon, audionya bakal keluar juga dari earpiece dan dari speaker, dimana bakal sedikit bocor ya kalau misalnya gue lagi telepon ke orang yang ada di samping atau di belakang gue. But anyway, ini adalah test speaker dari Xiaomi 12 Lite-nya. Nah, kedua adalah pemilihan chipsetnya, karena memang ya Xiaomi nggak pakein Snapdragon 8 Gen 1 yang sama kayak Xiaomi 12 biasa, melainkan di sini itu pakai Snapdragon 778G 5G yang terbilang chipset kelas mid-range. Walau begitu, HP-nya tetap ngacir nih buat gua pakai heavy usage. Main game apa nih? Misalnya game PUBG gitu ya, gue bisa mainin di smooth extreme dengan lancar gitu ya. Game Genshin Impact tetap enak dimainin di settingan medium 60. Plus, gue belakangan ini tuh lagi mainin game namanya Diablo Immortal ya, mungkin ada teman-teman yang main gitu. Itu bisa stabil di settingan medium 30. Dia nggak bisa ke 60 tapi medium 30-nya udah lancar. Editing video itu di CapCut pakai HP ini juga lancar jaya ya. Cuman kalau misalnya ada transisi agak nge-lag dikit ya itu wajar lah.
Layar HP-nya yang gede dan pakai AMOLED 120Hz ini juga bikin pemakaiannya itu jadi nyaman ya. Gue ngedit ada warna-warna gitu, itu tetap enak banget buat dilihat. Gue nggak ada komplain lah. Ya palingan dari segi panasnya si HP ini aja, kalau misalnya gue geber itu nyampe ke 43 derajat. Anget-anget gitu tapi memang nggak mengganggu di tangannya. Nah, soal baterainya sendiri, ini di Xiaomi 12 Lite pakai baterai 4300 mAh. Yang sehari-hari itu gue dapat SOT, screen on time, di 5-6 jam pemakaian ya, di settingan layar 120Hz. Tapi ya tergantung lah ya, kalau pemakaian kalian lebih heavy gitu ya pasti SOT-nya lebih dikit. Dan casan yang dikasih itu 67 watt yang bisa isi baterai itu dari 10 ke 90 sekitar setengah jaman lah, 33 menit. Dan poin terakhir yang mau gue bahas adalah di bagian kamera selfie-nya. Di sini yang kerasa istimewa gitu dan ada hidden feature di foto editornya Xiaomi. Gue bahas dulu dari kamera selfie-nya ya, karena ini cukup mengejutkan gue. Just check this out. Ini flagship class selfie bro, detail wajahnya tuh dapet banget dan skin tone itu emang agak diterangin dikit tapi it just looks good. Gak cuma itu, di bagian depannya juga ada center kecil ya, atau Xiaomi itu nyebutnya selfie glow. Sesuai namanya, flashlightnya bakal nyinarin wajah biar glowing ya, selfie glow ya. Dan biasa gue pakai itu buat foto-foto ala-ala kayak ada yang paparazzi gitu ya. Nah buat kamera belakangnya ini pakai 3 lensa, main camnya pakai sensor 108 megapiksel yang bisa nangkap detail objek dan HDR yang baik, dan mode portraitnya juga asik nih, tekstur wajah gue kelihatan detail dan potongannya juga tergolong rapi lah. Ultrawide-nya sendiri ini pakai 8 megapiksel dengan luas tangkapan itu di 120 derajat, yang pas ya buat gue ya, buat nangkepin landscape atau bangunan-bangunan gitu. Cuman ya untuk white balance-nya ini agak ke arah warm gitu ya, kalau misalnya kalian lihat perbandingannya ini. Plus ada lensa makro juga 2 megapiksel buat foto-foto objek yang dari jarak dekat. Terakhir, untuk video recordingnya hasilnya tuh kayak gini, kalian lihat aja. Oke guys, kalau tadi kita udah lihat rekaman video main cam dan ultrawide dari Xiaomi 12 Lite, sekarang gue pengen ngetesin untuk selfie-nya yang gue pakai di resolusi tertinggi 1080 60 fps. Sedangkan tadi yang main cam itu gue pakai 4K 30, dan ultrawide itu agak beda karena dia mentoknya di 1080 30 fps aja. Nah, untuk selfie-nya sendiri menurut gue detail dari wajah gue itu udah mantep ya. Tapi dynamic range gue nggak bisa nyalain HDR, sama juga kayak tadi yang di main cam itu gue nggak bisa nyalain HDR ya. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas dari video recording Xiaomi 12 Lite? Tulisin di kolom komentar. Nah, soal hidden feature yang gue sebutin tadi di foto editor Xiaomi, tahukah kalian kalau ada fitur AI bernama Sky? Pernah dengar atau pernah coba? Gue sendiri sebelumnya nggak tahu ya, belum pernah denger gitu ada fitur kayak gini sampai ngelihat IG story temen gue, si Detra itu. Fotonya kayak gini nih. Mantep kali ya, langitnya tuh cakep bener kayak di Jepang gitu ya. Tapi ternyata pas gue tanya lagi, dia bilang ini tuh bukan di Jepang dan langitnya juga nggak beneran, tapi editan. Yang menarik lagi adalah bukan cuma langit yang diganti, tapi keseluruhan fotonya bakal dikasih filter sesuai sama keadaan langitnya. Kayak foto ini nih, siang bolong bisa jadi malam. Menariknya lagi adalah fitur ini tersedia di banyak HP Xiaomi. Gak cuma yang baru ya kayak si Xiaomi 12 Lite ini, tapi juga sampai ke Xiaomi Redmi Note 8 juga ada. Coba kalian cek aja langsung di HP Xiaomi kalian. Nah, setelah unboxing dan udah gua pakai selama seminggu, overall rasa flagship di Xiaomi 12 itu sampai ke bawah ya ke versi Lite ini sekalipun, dengan 3 keunggulan nih yang gua dapetin. Desain dan bobot, kamera, dan performance. Dan bobotnya ini jadi turning point gua buat yang kurang cocok sama HP mengotak. Setelah pakai HP ini, perspektif gue jadi kayak, ternyata enak juga nih pakai HP kotak. Tapi memang ya bobotnya itu harus ringan. Performance-nya sendiri ini bisa ngangkat aktivitas gua dari multitasking sampai editing, gaming, itu semuanya lancar jaya. Plus karena HP-nya udah 5G, jadi gue pede ya untuk pemakaian HP ini dalam jangka panjang. Nah, kameranya juga oke, terutama untuk selfie yang cakep dan banyak fitur-fitur menarik yang bisa kita otak-atik di sini. Xiaomi 12 Lite itu nyaman ya buat dipakai untuk daily usage. It just fit right in. Jadi buat kalian yang dari kemarin itu nggak kesampaian Xiaomi 12 karena budgetnya, kali ini ada alternatif yang menarik buat punya HP rasa flagship Xiaomi yang lebih terjangkau. Karena HP-nya dibanderol seharga 5.799.000. Menarik loh HP-nya buat harga segini.
Sip, gitu aja dari gua buat si Xiaomi 12 Lite unboxing dan review. Gimana menurut kalian soal HP-nya? Tulisin di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya kalian pengen beli merchandise dari Besindotech, tinggal masuk ke Tokopedia dan kalian tinggal cari Besindotech, kalian bisa beli aja barang-barangnya di situ semuanya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tombol like-nya dipencet ya, klik tombol like-nya. Jangan lupa buat subscribe juga dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ngincar si Xiaomi 12 Lite. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Ini jadi HP daily life gue.